Halo Sobat Bola, jumpa lagi bersama Bola Wave Indonesia, sumber terpercaya untuk berita terkini seputar sepak bola, khususnya sepak bola tanah air. Mohon untuk tidak lupa subscribe, tonton hingga selesai, like dan komen, dan tetap terhubung dengan informasi bola yang tak kalah seru di episode-episode selanjutnya. Kita mulai dari berita pertama. Kedatangan Jay Itzes dan Nathan Choyaon ke dalam timnas Indonesia menandai langkah besar dalam memperkuat skuad sepak bola tanah air. Meskipun absen dalam Piala Asia 2023 karena batas pendaftaran, kehadiran mereka memberikan harapan baru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia pada 28 Desember 2023 menjadi momen bersejarah yang menunjukkan komitmen mereka terhadap negeri ini. Dengan dukungan dari PSSI dan rencana pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, langkah ini tidak hanya menandai perubahan status kewarganegaraan mereka, tetapi juga menandai kesungguhan mereka dalam mendukung sepak bola Indonesia. Meskipun tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Asia 2023, fokus mereka tertuju pada persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan yang dijadwalkan melawan Vietnam pada Maret 2024 akan menjadi awal dari perjalanan mereka bersama timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ini memberi peluang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam panggung internasional dan berkontribusi pada upaya bersama untuk meraih kesuksesan. Kehadiran mereka di timnas Indonesia juga memberikan inspirasi bagi para pemain muda dalam negeri, menunjukkan bahwa dengan kerja keras dan dedikasi, impian untuk bermain di level tertinggi pun dapat terwujud. Semua mata akan tertuju pada perjalanan mereka bersama timnas, dan semoga, dengan kehadiran Jay Itzes dan Nathan Choyaon, kita dapat meraih prestasi luar biasa dalam ajang sepak bola internasional di masa mendatang. Pecat ST jika gagal di Piala Asia. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly beri saran kepada PSSI jika Shin Tae-yong gagal membawa timnas Indonesia menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Tommy Welly bahkan menilai Shin Tae-yong bakal kesulitan menghadapi Irak dan dua lawan lainnya. Menurut saya sih berat, apalagi melihat performa terakhir melawan Irak kalah 1-5 di Basra dan main imbang 1-1 melawan Filipina, ya berat, ujar Towel. Towel juga memberi saran kepada PSSI apabila pelatih berusia 53 tahun itu tak bisa memenuhi target yang diberikan. Menurutnya PSSI tak perlu menunggu waktu lagi, karena semua kebutuhan telah diberikan dengan maksimal untuk membawa timnas Indonesia lebih berprestasi. Untuk itu, apabila memang gagal, lebih baik PSSI bertindak tegas terhadap Shin. Dia, Shin Tae-yong, sudah mengatakan kita level Asia tetapi kalah 1-5 dari Irak, lalu seandainya di Piala Asia kalau gagal dan tidak memperlihatkan penampilan yang sesuai saat lawan Irak, Vietnam, dan Jepang, PSSI tunggu apa lagi, tidak usah buang waktu, kata Towel. Waktu sudah diberikan, kelengkapan sudah diberikan, fasilitas sudah diberikan, naturalisasi sudah diberikan, PSSI harus melakukan evaluasi, review dan ambil keputusan, ucapnya. Menarik melihat bagaimana timnas Indonesia sedang menjalani persiapan di Turki untuk Piala Asia 2023. Pelatih Shin Tae-yong memberikan wawasan tentang beberapa kendala yang dihadapi tim selama masa training camp, TC, mereka di sana. Salah satu kendala utama yang diungkapkan adalah terkait dengan kondisi cuaca di Turki. Meskipun mungkin terdengar sepele, adaptasi terhadap perubahan suhu dan kondisi lingkungan memang menjadi hal yang penting bagi para pemain. Cuaca yang agak dingin di sana membuat proses adaptasi ini menjadi bagian yang cukup signifikan dalam persiapan mereka. Dalam kondisi ini, pelatih dan staf kepelatihan mungkin perlu menyesuaikan latihan agar sesuai dengan keadaan cuaca serta membantu pemain dalam proses adaptasi mereka. Fokus latihan pada pemulihan fisik, keseimbangan tubuh, serta aspek teknis seperti skill dan kontrol adalah hal-hal yang penting untuk mempersiapkan tim dengan baik. Recovery menjadi fokus utama latihan, mungkin untuk memastikan bahwa pemain-pemain dalam kondisi optimal menjelang pertandingan-pertandingan penting yang akan datang. Meskipun latihan tidak terlalu berat, namun kesiapan fisik dan mental para pemain tetap menjadi prioritas. Dalam situasi seperti ini, keterampilan adaptasi dan manajemen dari pelatih dan staf kepelatihan sangat penting. Mereka harus memastikan bahwa pemain tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga mental dalam menghadapi persaingan yang ketat di Piala Asia nanti.
Semoga, meskipun ada kendala seperti cuaca, TC di Turki bisa menjadi waktu yang efektif bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Kabar mengenai minat dari FC Tikve Kavadarci terhadap Ramadan Sananta dari timnas Indonesia memang menarik perhatian. Menjadi incaran klub kasta teratas di Liga North Makedonia menunjukkan pengakuan terhadap potensi dan kualitas yang dimiliki Sananta. Adanya keterlibatan Coach Goran Gancev, yang memiliki pengalaman dalam sepak bola Indonesia dan Bahrain, memberikan referensi positif terhadap kemampuan Sananta. Dukungan dari individu dengan pengalaman luas seperti Gancev seringkali menjadi poin penting dalam pemindahan pemain antar negara. Namun, Sananta masih berada di bawah kontrak dengan Persis Solo, dan penting untuk dihormati. Kesepakatan untuk masa depannya tentu akan bergantung pada berbagai aspek dan pertimbangan dari semua pihak yang terlibat. Ini merupakan situasi yang menarik, di mana Sananta memiliki peluang untuk melangkah ke panggung sepak bola internasional yang lebih luas. Sementara itu, pihak klub dan agen tentu akan berupaya mencari solusi yang menguntungkan bagi semua pihak terkait kesepakatan masa depannya. Semoga, dalam proses ini, keputusan terbaik bisa diambil untuk Sananta dan karir sepak bolanya. Apapun yang terjadi, ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Sananta untuk mengejar impian dan meraih pengalaman baru di level kompetisi yang lebih tinggi. Dukungan dari media Korea Selatan, seperti yang diberikan oleh Best 11, bagi timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 merupakan dorongan besar yang memberikan semangat tambahan bagi tim serta penggemar sepak bola di Indonesia. Optimisme yang disuarakan, terutama dalam memandang potensi pelatih Shin Tae-yong dan skuadnya, merupakan cerminan dari harapan besar terhadap pencapaian yang luar biasa. Melangkah ke babak 16 besar dalam ajang sekelas Piala Asia memang bukanlah tugas yang ringan. Namun, harapan tersebut memberikan motivasi luar biasa bagi timnas Indonesia untuk berkompetisi secara lebih baik dan memberikan yang terbaik di lapangan. Pandangan dari Best 11 tentang pentingnya analisis lawan, peningkatan kemampuan tim, serta kunci-kunci strategis untuk menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam di grup D, menjadi suatu pencerahan yang berharga.